Dengan kekuasaan yang diberikan Yang Maha Pencipta, yang tiada bandingannya, kelimanya bekerja sama, memanfaatkan ilmu dan kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka. Melalui dentuman dan berbagai macam kekuatan dan kekuasaan, terciptalah kosmos, alam semesta. Yang Maha memberi manfaat puas dengan penggunaan kekuasaan atas penciptaan yang telah diberikan kepada mereka. Yang Maha Bijaksana kemudian berpesan, mereka boleh melanjutkan penggunaan akan kekuasaan tersebut, tetapi jangan sekali-kali bermain-main dengan roh, esensi utama yang menyusun eksistensi mereka di alam rohani. Nur Muhammad mendengar dan menerima perintah tersebut. Tidak lama kemudian, salah satu di antara mereka berkomentar bahwa kosmos ini begitu luas dan terus bertambah luas seiring dengan waktu. Sayang sekali jika hanya mereka berlima yang menikmatinya. Mereka pun melanjutkan usaha pemanfaatan kekuasaan yang telah diberikan oleh Sang Maha Agung dengan menciptakan sebuah awal dan akhir bernama kehidupan di dalamnya. Mereka bereksperimen, mencoba mencari tahu seberapa luas kekuasaan yang mereka miliki, tetapi mereka tidak bisa menemukan batasannya. Di tengah-tengah kenikmatan dalam berkarya cipta ini, tiba-tiba larangan dari Yang Maha menetapkan terlintas di dalam pikiran mereka. Mengapa Yang Maha memberi keamanan melarang mereka menggunakan roh? Sekarang kita ngomongin cuplikan barusan, Bu. Iya, apa pertanyaan kamu? Kalau saya bikin dalam bentuk daftar, cuplikan barusan itu memiliki 3 poin penting, yaitu 1. Proses terciptanya alam semesta, 2. Proses terciptanya makhluk hidup, 3. Ketika Nur Muhammad mulai terdorong mencampurkan roh dengan jasad. Betul. Nah, ada nggak ayat tersirat yang bisa kita gali lebih dalam dari cuplikan ini? Atau informasi eksklusif langsung dari makhluk yang terlibat secara langsung dalam proses ini, yaitu Nur Muhammad? Ada sih. Tetapi sebelum saya jawab, kamu jelaskan dulu dong ke saya bagaimana pemahaman rata-rata manusia berkenaan dengan poin nomor 1 dan 2 tersebut. Mengenai terciptanya alam semesta dan makhluk hidup ya? Iya. Oke, Bu. Saya akan coba memaparkan berdasarkan keterbatasan yang saya miliki. Iya, nggak apa-apa. Sebisa kamu aja. Oke. Pertama, ketika kita ngomongin alam semesta, istilah kerennya adalah kosmos. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bahwa terdapat sebuah keteraturan alias hukum di alam semesta yang begitu luas ini. Tetapi keteraturan tersebut begitu rumit sehingga sekilas terlihat acak atau tidak beraturan. Sehingga keteraturan ini pun masih terus berusaha manusia pahami sampai sekarang. Dan belum ketahuan juga ujungnya sampai mana. Oleh karena itulah, cabang ilmu yang membahas pengetahuan ini, baik dari perspektif agama, sains, ataupun filosofi, disebut sebagai kosmologi. Kosmologi? Iya, Bu. Oke. Nah, dari berbagai macam ilmu kebaikan tersebut, masing-masing terdapat cerita tersendiri bagaimana kosmos ini tercipta. Apa aja contohnya? Contohnya, 1. Bahwa alam semesta ini tercipta dari ketiadaan atau kekosongan. Ini konsep utama dalam Abrahamisme. Yahudi, Kristen, dan Islam ya? Iya, Bu. Itu contoh agama terbesarnya. Misalnya kalau dalam Al-Quran itu surat-surat berikut ini. Singkatnya, kalau dalam rata-rata pemahaman orang Islam, slogan yang terkenal adalah kun fayakun.
Ah, iya betul. Itu slogan yang paling terkenal kalau dalam agama Islam. Konsep serupa juga dikenali dalam kebudayaan Mesir kuno, India kuno, dan berbagai kebudayaan animisme di Afrika, Asia, Oseania, dan Amerika Utara. Oh, banyak juga ya? Iya, Bu. Konsep yang serupa dengan kun fayakun tadi, bahwa alam semesta berasal dari ketiadaan menjadi ada, atau dari kekacauan menjadi keteraturan lewat berbagai macam metode. Ada yang bilang lewat hembusan nafas, ucapan, kayak kun fayakun tadi, mimpi, atau bahkan pikiran dari Sang Maha Penciptanya. Meskipun nama Sang Pencipta ini beda-beda di antara kebudayaan tersebut. Kalau dalam agama Islam kan sebutannya Allah. Oke. Contoh yang lain? Contoh yang lain adalah pemahaman yang paling terkemuka saat ini berdasarkan bukti empiris dan sains soalnya. Apa? 2. The Big Bang Theory alias teori dentuman besar. Apa ini maksudnya? Ini merupakan sebuah teori yang pertama kali digagas sekitar 100 tahun yang lalu. Dan seiring dengan waktu terus diperkuat dengan bukti-bukti baru dan penemuan-penemuan baru. Seperti apa ceritanya? Wah, panjang Bu ceritanya. Mungkin kalau mau benar-benar paham dan cukup kompeten untuk menjelaskan ke orang lain, saya perlu kuliah dulu jurusan Astrophysics alias fisika yang fokus urusan luar angkasa selama 4 tahun. Iya, nggak apa-apa. Jelasin aja secara singkat minimal sampai saya dapat gambaran. Oke. Jadi intinya seperti ini, Bu. Alam semesta alias kosmos ini aslinya berukuran sangat kecil, seukuran titik di layar ini, sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Oh ya? Iya. Titik ini istilahnya adalah singularity. Nggak tahu deh bahasa Indonesianya apa. Yang jelas, singularity ini sangat padat. Tidak terbayangkan padatnya seperti apa. Badan kita semua ini, semua makhluk hidup maupun benda mati, seperti bulan, planet, bintang, semuanya berasal dari satu titik ini. Oh ya? Iya. Dan titik ini sangat panas. Tidak terbayangkan panasnya. Oke. Kemudian titik ini mendingin, berkurang panasnya secara sangat cepat, sehingga hanya dalam 1 detik, titik ini meledak, dar, dan mengalami banyak sekali proses kimia yang berbeda dalam sekejap mata. Secara bersamaan, titik ini juga mekar menjadi sangat besar, bertriliun-triliun-triliun kali lipat, entahnya banyak banget. Makanya, proses ini disebut sebagai teori dentuman besar. Ini semua terjadi dalam waktu 1 detik. Iya, Bu. Makanya saya jadi bertanya-tanya. Jangan-jangan kun fayakun yang disebutkan dalam ayat tadi itu mengacu ke ledakan ini? Bisa jadi itu salah satu bahasa syariatnya. Terus? Nah, setelah itu, seiring dengan semakin turun suhunya, muncullah partikel-partikel kecil yang kemudian menyatu menjadi inti atom. Atom? Tepatnya proton dan neutron. Oh itu, iya. Saya masih ingat kalau ini. Kalau nggak salah proton itu bermuatan positif ya, kalau neutron itu netral. Betul sekali, Bu. Terus? Inti atom ini setelah menyatu jadilah elemen pertama, yaitu helium. Ini gas yang biasa kita masukin ke dalam balon itu, Bu, supaya balonnya bisa terbang. Oh itu, ya. Helium adalah elemen pertama yang muncul dari gabungan atom-atom itu berarti. Tepat sekali, Bu. Kemudian alam semesta pun terus-menerus mendingin, dan proton serta neutron tadi dapat teman baru, yaitu elektron. Elektron? Ah iya, saya ingat. Ini bagian dari atom yang muatannya negatif dan bikin jadi ada aliran listrik itu ya? Iya, Bu. Kurang lebih begitu. Oke. Saya kebayang sekarang. Setelah ini, berdasarkan kombinasi proton, neutron, dan elektron yang berbeda-beda, muncullah elemen-elemen lain yang kita pelajari di kimia itu ya? Iya, Bu. Itu namanya tabel periodik, yaitu daftar elemen yang sudah manusia temukan atau berhasil bikin setelah melakukan berbagai macam percobaan.
Yang membedakan satu elemen dengan elemen yang lain adalah jumlah protonnya dalam satu atom. Oh ya? Iya, itu kan ada angka-angka yang nunjukin jumlahnya, Bu. Hidrogen itu 1 protonnya, helium 2, oksigen ada 8, karbon ada 6, dan seterusnya. Ah, begitu. Oke, terus? Nah, sembari alam semesta terus mendingin, elemen-elemen tersebut bereaksi satu sama lain selama miliaran tahun. Entah itu reaksinya berupa tabrakan, kemudian menyatu, atau meledak, atau kebakar, dan berbagai macam reaksi kimia lainnya, sehingga terbentuklah galaksi. Ada bintang, ada planet, ada bulan, singkatnya gitu, Bu. Ini baru ngomongin benda mati ya? Belum ngomongin makhluk hidup? Dan belum ngomongin manusia? Belum, Bu. Panjang juga ya? Makanya saya bilang tadi perlu lulus kuliah dulu. Oke. Terus kapan mulai adanya makhluk hidup? Menurut informasi yang saya baca, dugaannya sekitar 3,5 sampai 4 miliar tahun yang lalu, Bu. Lama juga ya? Iya. Terus gimana caranya bisa tercipta makhluk hidup dari elemen-elemen di tabel periodik tadi? Entahlah. Hah? Nggak ada yang tahu juga, Bu. Ada beberapa hipotesis sih, dugaan. Dan percobaan untuk mensimulasikan kejadian ketika benda mati berubah menjadi makhluk hidup. Tetapi sekali lagi, kalau saya mau cukup paham dan bisa ngejelasin ke orang lain, saya mungkin harus kuliah dulu biochemistry selama 4 tahun. Biochemistry? Itu semacam irisan antara biologi dengan kimia, Bu. Oh, oke. Jadi, kalau mau paham dari ujung ke pangkal perkara alam semesta hingga terjadi kehidupan, kemudian berlanjut ke adanya manusia, kita harus paham fisika, kemudian kimia, kemudian biologi ya? Iya, Bu. Tetapi sebelum fisika juga harus paham matematika dulu, Bu. Oh, matematika juga? Iya, justru matematika itu biang utama dari sains, Bu. Konon. Oke. Jadi gimana, Bu? Apa ayat tersirat alias bahasa hakikat yang berhubungan dengan informasi barusan? Ada beberapa. 1. Kamu sudah paham kan ya bahwa ajaran agama, keyakinan, filosofi ataupun sains termasuk matematika, fisika, kimia, dan biologi itu dalam konteks di sini masuk kategori ilmu kebaikan. Oh iya, Bu. Berbeda dengan ilmu kebenaran yang berurusan dengan roh. Kalau ini saya rasa semua pemirsa juga udah paham. Oke. 2. Kamu juga udah paham dong bahwa segala keteraturan di alam semesta ini, baik yang sifatnya besar, misalnya bulan mengelilingi planet, planet mengelilingi bintang, ataupun perkara atom tadi, proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, yang kemudian menciptakan berbagai macam elemen di tabel periodik kimia tadi. Itu semua juga sejatinya termasuk dalam hukum Allah. Iya, Bu. Hal ini kontras dengan pemahaman sebagian manusia yang menganggap hukum dari Yang Maha Pencipta itu hanyalah sebatas isi dari kitab suci yang mereka baca. Betul. Peraturan-peraturan ini sejatinya yang merangkai adalah kelima Nur Muhammad ketika mereka menciptakan alam semesta. Dengan kata lain, kalau kita hubungkan dengan episode sebelumnya, kurang lebih seperti ini. Allah ingin supaya keempat Muhammad nggak silau, makanya disuruh bikin alam baru, rumah baru. Nah, alamnya seperti apa wujudnya, seperti apa desainnya? Karena mereka yang bakal tinggal di situ, keempat Muhammad plus Jibril, dibebaskan mau bikin seperti apa rumahnya yang baru tersebut. Jadilah berbagai macam keteraturan yang kamu pelajari dalam matematika, fisika, kimia, dan biologi tersebut. Iya juga ya. 3. Kamu udah tahu kan bahwa kesaktian dan kekuasaan itu definisinya adalah kemampuan untuk mewujudkan harapan atau keinginan menjadi kenyataan. Iya, Bu. Nah, dalam konteks penciptaan alam semesta ini, kesaktian adalah ilmu yang dipakai
oleh kalimat Nur Muhammad ketika menciptakan alam semesta, ketika menciptakan keteraturan-keteraturan tersebut. Sementara kekuasaan adalah bagaimana caranya memanfaatkan keteraturan-keteraturan tersebut agar kita bisa mewujudkan keinginan kita. Iya Bu. Kalau ini saya juga udah ngerti sebenarnya. Saya malah punya beberapa ilustrasi untuk menggambarkan perbedaan di antara keduanya. Oh ya? Apa aja? Ini contohnya Bu. 1. Buat orang yang ngerti pemrograman di komputer. Kesaktian itu ibarat bahasa pemrogramannya, sedangkan kekuasaan itulah programnya. Jadi, bisa dibilang kelima Nur Muhammad itu merupakan programmer dari alam semesta. Sementara semua makhluk hidup yang ada di dalamnya merupakan usernya alias penggunanya. Iya ya. Kemudian, manusia-manusia atau roh yang punya ilmu kesaktian adalah mereka yang secara langsung atau tidak langsung punya akses administrator alias akses khusus terhadap program bernama alam semesta ini. Makanya bisa melanggar peraturan dalam programnya. Makanya bisa melanggar hukum-hukum fisika, biologi, kimia tersebut. Iya, bisa. 2. Buat orang yang suka main game, Nur Muhammad itu ibarat developer gamenya, sementara kita semua itu merupakan playernya. Sedangkan mereka yang punya ilmu kesaktian adalah manusia atau roh yang pakai cheat atau hack sehingga bisa curang dalam bermain game bernama kehidupan. Boleh. Apalagi? 3. Kekuasaan itu alias hukum fisika, kimia, biologi, dan sebagainya ibarat birokrasi, Bu. Makanya ada peraturan-peraturan yang ketat, ada prosedurnya, ada persyaratannya, dan ada jam buka kantornya. Dengan kata lain, Nur Muhammad itu ibarat mereka yang bikin SOP tersebut di awal banget. Kita sebagai manusia biasa, kalau mau apa-apa harus lewat birokrasi tersebut. Sementara manusia atau roh yang sakti adalah mereka yang secara langsung atau karena keturunan punya koneksi dengan petinggi di organisasi kehidupan dan kematian tersebut. Makanya bisa pakai pintu belakang, Bu. Bisa aja. Iya sih, setelah saya pikir-pikir benar juga. Ada lagi? Itu aja, Bu, yang sekarang kepikiran. Oke, kalau gitu kita lanjutkan perkara ayat tersirat tadi. 4. Coba lihat ayat berikut ini. Perhatikan poin-poin yang saya tandain ini. Ini kan yang dari tadi kamu omongin, yang sebenarnya bisa kita pelajari lewat matematika, fisika, kimia, dan biologi. Iya ya. Bahtera yang berlayar di laut ini kan hasil pengaplikasian ilmu matematika dan fisika ya? Iya. Kemudian perkara air menghidupkan bumi ini kan kita pelajari di biochemistry, karena memang air alias H2O itu molekul gabungan antara hidrogen dan oksigen, salah satu senyawa utama bagi kehidupan. Iya. Dan juga perkara pengisaran angin dan awan, ini juga aplikasi gabungan dari ilmu-ilmu tersebut. Betul. Dan kalimat terakhir bahwa terdapat tanda-tanda bagi kaum memikirkan, ini kan ngomongin para ilmuwan ya, atau bahkan pelajar di SD, SMP, SMA yang belajar ilmu pengetahuan alam tersebut. Betul sekali. Kamu sadar kan apa implikasinya? Implikasinya? Oh, berarti ketika saya belajar semua ilmu tersebut, sebenarnya saya sedang melaksanakan ayat di dalam Al-Quran ini ya? Tepat sekali. Jika Allahu Akbar alias Allah Maha Besar itu kata dalam bahasa hakikatnya, maka mempelajari dan berusaha memahami hukum-hukum Allah lewat matematika, fisika, kimia, dan biologi tersebut adalah salah satu terjemahannya dalam bahasa syariatnya. Begitu rupanya. Iya ya.
Tapi rata-rata manusia menganggap Allahu Akbar itu cuma mengucapkan secara lisan kan, Bu? Betul. Berarti belajar ilmu-ilmu tersebut salah satu wujud dari kasih sayang ya sebenarnya, mengisi bidang demi membuahkan manfaat. Betul. Serupa dengan ketika Nur Muhammad memprogram alam semesta ini. Kan mereka juga kala itu belum tahu batas-batas kesaktiannya di mana. Dengan melakukan eksperimen, mereka sedang mencari tahu. Iya. Mereka berlima menentukan peraturannya dari pangkal ke ujung, dan sekarang kita pelajari peraturan tersebut dari ujung ke pangkalnya ya, dengan mempelajari sains tersebut. Betul. Sekarang saya mau tanya, bagaimana caranya supaya usahamu belajar ilmu-ilmu sains tersebut bisa diterima di hadapan Allah? Ya, sama aja kan Bu dengan pembahasan kita sebelumnya. Intinya adalah harus memenuhi 8 fondasi ilmu kebenaran ini. Bermanfaat buat pribadi, sesama, lahir dan batin dengan niat karena Allah semata, bermodalkan sadar, tabah, dan sabar. Betul sekali. Dengan kata lain, kalau kamu cuma belajar di sekolah doang, tetapi kemudian tidak berusaha memanfaatkan ilmu tersebut buat diri sendiri, sesama, lahir dan batin, ya nggak bakalan juga memenuhi persyaratan. Iya ya. Kemudian, dalam proses menggunakan ilmu tersebut, kalau kamu malah menggunakan hak-hak prerogatif Allah, rasa aku, suci, dan minta puji juga sama. Nggak bakalan juga diterima oleh Allah. Iya. Tetap aja harus sadar, tabah, sabar dengan niat karena Allah ya. Betul. Ngerti, Bu. Singkatnya, pesan utamanya begini kan. 1. Bagi manusia yang suka membatasi ilmu Allah, sadarlah bahwa ilmu Allah itu bukan cuma yang tertera dalam kitab suci yang Anda yakini aja. Sebagaimana ayat yang tadi, dalam segala keteraturan di alam semesta ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Itu semua merupakan ayat-ayat Allah juga. Betul. 2. Bagi manusia yang suka menghafal dan menyanyikan ayat-ayat suci, sadarilah bahwa di luar sana banyak juga manusia yang secara tidak langsung justru sudah melaksanakan ayat-ayat tersebut, meskipun mereka tidak pernah membaca atau bahkan memegang kitab suci tersebut. Betul sekali. 3. Sebaliknya juga sama bagi manusia yang sudah belajar dan memanfaatkan sains. Kenyataannya adalah iradat mereka tersebut tetap aja harus memenuhi 8 fondasi ilmu kebenaran ini sebelum bisa diterima sebagai amalan di hadapan Allah. Tetap aja harus murni niatnya. Dan jika mereka menggunakan nafsu dalam proses tersebut juga sama, justru akan menurunkan derajat mereka di hadapan Yang Maha Pencipta. Iya, tepat sekali. Bagus. Berarti kamu udah ngerti ya sampai sini? Udah, Bu. Oke.